Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Kalian bisa menemani Bu Rahma dalam pelajaran PPKN kelas 7. Kali ini Bu Rahma akan menjelaskan materi Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Simak baik-baik ya materinya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui anak-anak, istilah konstitusi dalam bahasa berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris ada constitution, dalam bahasa Belanda constitu, dalam bahasa Jerman constitution, dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Anak-anak, konstitusi dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara atau masyarakat. Anak-anak, konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis atau dinamakan konvensi. Dalam hal ini, konstitusi tertulis berarti aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Artinya, kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara. Contohnya, pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah. Kemudian ada pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang. Presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang MPR yang akan datang. Perlu kalian ketahui, di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian anak-anak diharapkan hak-hak warga negara akan terlindung. Gagasan ini disebut konstitualisme. Negara Indonesia menganut paham konstitualisme. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perlu kalian ketahui, dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Sehingga peraturan-peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Menurut sifatnya, Undang-Undang Dasar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang bersifat fleksibel atau supel. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar yang bersifat rigid atau kaku. Kalian tahu artinya apa? Nah, Undang-Undang Dasar yang membuka adanya prosedur yang lebih mudah untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut dinamakan Undang-Undang Dasar fleksibel atau supel. Sedangkan jika prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar tersebut sangat sulit, maka undang-undang tersebut dinamakan undang-undang yang bersifat rigid atau kaku. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ketika kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar.
Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitualisme karangan Jimmy Asidik, disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Kemudian anak-anak, pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang agenda membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya pasal-pasal dari rancangan Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dan dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Selanjutnya, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Anak-anak, itulah materi yang sudah Ibu Rahma jelaskan. Apa kalian paham? Nah, semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, Ibu Rahma akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.